Halo umat sekalian, apa kabar? Berjumpa dengan media Komsos Santo Ignatius Grapia, media pewartaan dan evangelisasi. Dalam perjumpaan kali ini, kita akan membahas 3 tokoh pahlawan Indonesia yang beragama Katolik. Siapa saja ketiga tokoh yang dimaksud? Yang pertama, Sugio. Sugio merupakan vikaris apostolik Semarang, kemudian menjadi uskup agung. Ia merupakan uskup pribumi Indonesia yang pertama dan dikenal karena pendiriannya yang pro-nasionalis, yang sering disebut 100% Katolik, 100% Indonesia. Sugio dilahirkan di Surakarta 25 November 1896. Meskipun kedua orang tua Sugio bukan beragama Katolik, namun anak dari Karijo Sudarmo dan Supiah ini pada tahun 1909 diminta oleh Pastor Frans van Lith untuk bergabung dengan Kolose Xaverius, suatu sekolah Yesuit di Muntilan. Di sanalah Sugio menjadi tertarik dengan agama Katolik, dan pada usia 14 tahun, tepatnya 24 Desember 1910, Sugio dibaptis. Setelah lulus dari Xaverius pada tahun 1915 dan menjadi guru di sana selama 1 tahun, dan setelah belajar di seminari Muntilan dan pendidikan calon biarawan, serta bekerja dan belajar tentang teologi, pada tanggal 15 Agustus 1931, Sugio ditabiskan. Semenjak itu, Sugio menambahkan kata Pranata di belakang namanya. Hingga saat ini, dikenal namanya sebagai Albertus Sugio Pranoto. Albertus Sugio Pranoto di area kebangsaan jasanya cukup diperhitungkan. Ia termasuk jajaran pahlawan dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 152 tahun 1963. Lalu apa kiprah kebangsaan yang dilakukan oleh Sugio Pranoto sehingga beliau menjadi pahlawan? Ketika 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan, ada beberapa pihak yang tidak mau menerima kenyataan kalau bangsa Indonesia sudah merdeka. Pihak-pihak tersebut datang dari pihak Belanda dan pihak Jepang. Maka ketika beliau mengibarkan bendera merah putih di depan gedung Pastoran Gedangan Semarang, Sugio Pranoto mendapatkan teguran dari pimpinan Mika. Dan teguran itu dijawab dengan lantang oleh Albertus Sugio Pranoto dengan mengatakan, "Kalau kamu ingin bendera itu turun, coba datanglah kembali dan rebut kekuasaan di sini." Merinding bukan? Ada banyak kiprah Sugio Pranoto, dari membantu menyelesaikan pertempuran 5 hari sampai usaha diplomatik untuk meningkatkan pengakuan Indonesia di dunia luas. Pada tanggal 3 Januari 1961, beliau diangkat menjadi uskup agung dan bergabung dalam sesi pertama Konsili Vatikan kedua. Beliau meninggal pada tahun 1963 di Belanda, dan atas desakan Presiden Soekarno,
jenazahnya diterbangkan kembali ke Indonesia dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Hingga saat ini, namanya diabadikan dan dihormati oleh kalangan Katolik maupun bukan. Berikutnya, Ignatius Slamet Riyadi. Riyadi putra dari Idris Prawiro Pralepdo, seorang Legium Kasunanan Surakarta ini lahir pada tanggal 26 Juli 1927 di Donokusuman, Solo. Riyadi tumbuh besar di rumah orang tuanya dan belajar di sekolah milik Belanda, menempuh pendidikan di sekolah pelaut yang dikelola oleh Jepang. Meskipun berusia muda, jiwa patriotisme Riyadi sudah sangat besar. Pada usia belum menginjak 20 tahun, setelah Indonesia merdeka, Riyadi mengumpulkan dan memimpin pejuang kemerdekaan di Surakarta. Pada masa Perang Kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dimulai dengan kampanye gerilya pada 1947, ia berperang sengit melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang. Selama agresi militer pertama, Belanda mengambil alih kota tetapi berhasil direbut kembali oleh Riyadi. Slamet Riyadi tertarik pada Katolik setelah mendengar alunan lagu sebuah gereja ketika Indonesia masih berperang dengan Belanda. Kalau selamat dan menang, mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan masuk Katolik dan dibaptis. Hal tersebut diucapkan Slamet Riyadi pada ajudannya di tahun 1948. Pada akhir 1949, Slamet Riyadi dan ajudannya yang bernama Joko Mulyana dibaptis. Tepatnya 24 Desember 1949 pada usia 22 tahun. Kini namanya dikenal Ignatius Slamet Riyadi. Ignatius Slamet Riyadi pada 10 Juli 1950 menumpas pemberontakan RMS di gerbang Benteng Victoria. Serangan RMS memakan banyak korban dari pihak TNI. Melihat pasukannya carut marut, Ignatius Slamet Riyadi mengambil inisiatif untuk memimpin sendiri pasukannya dengan menaiki panser. Namun, saat turun dari panser, Ignatius Slamet Riyadi terkena tembakan dari pihak musuh. 4 November 1950, Ignatius Slamet Riyadi gugur. Dalam hembusan nafas terakhirnya, dia menyerukan kepada anak buahnya dengan kalimat, Mari kita terus masuk benteng. Mari maju. Yang ketiga, Agustinus Adi Sucipto.
putra pertama dari 5 bersaudara. Buah perkawinan pasangan Ruwido Darmo dan Latifatun ini terlahir pada tanggal 3 Juli 1916. Cip, itulah panggilannya, merupakan Bapak Penerbang Indonesia. Agustinus Adi Sucipto mengenyam pendidikan GHS, Sekolah Tinggi Kedokteran, dan lulusan Sekolah Penerbang Militer Latsvat Kalijati. 5 Oktober 1945, Agustinus Adi Sucipto dengan berani menerbangkan pesawat Jepang yang dicat merah putih dan menerbangkan pesawat ini ke sana kemari untuk membakar semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Dialah pilot pertama berbendera merah putih di tanah air, bukti cinta tanah air. Pada saat agresi militer Belanda pertama, Agustinus Adi Sucipto menjemput bantuan obat-obatan di Hindia dan Malaya dengan menerobos blokade Belanda untuk dibawa ke Yogyakarta. Saat telah mendekati landasan udara Maguwo, tiba-tiba muncul 2 pesawat Belanda menembaki pesawat tersebut. Agustinus Adi Sucipto gugur bersama 8 orang lainnya. 29 Juli 1947 pada usia 31 tahun. Inilah 3 tokoh yang kita bahas pada perjumpaan kali ini. Tentu saja masih banyak pahlawan-pahlawan lainnya, termasuk Anda. Pahlawan, seseorang yang dari dirinya menghasilkan buah berkualitas tinggi bagi bangsa, negara, dan agama. 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau selamat dan menang, mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan masuk Katolik dan baptis. Sampai jumpa kembali di media Komsos Santo Ignatius Krapia, media komunikasi sosial, pewartaan, dan evangelisasi. Tuhan Yesus memberkati.